Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berdo bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan tema dominasi pemilih pemula di pemilu 2024. Nah, kalau kita bicara soal pemilu juga, sebentar lagi juga akan ada namanya kampanye gitu ya. Di sini untuk meyakinkan gitu kepada masyarakat siapa nanti akan mereka pilih. Dan ini juga menjadi informasi agar para pemilih pemula ini juga tahu gitu ya. Siapa yang betul-betul menjadi pilihan yang tepat lah untuk bisa mereka pilih. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dan berkaca di tahun 2019 juga di pemilihan sebelumnya, banyak justru di Bengkulu gitu ya. Di Bengkulu pemilih pemula ini cenderung menurun gitu, justru minat dan juga partisipasinya gitu. Katakanlah kalau memang pemilih pemula mendominasi, tetapi pada saat kita eksekusi justru yang berpartisipasi untuk memilih ini menurun. Nah, sebetulnya apa yang bisa membangkitkan selain mungkin informasi dari penyelenggara atau mungkin informasi lain, apa yang bisa membangkitkan dari pemilih pemula ini bisa ikut berpartisipasi? Oke, kalau saya lihat ini harus dilihat dulu bahwa dalam pandangan generasi pemilih pemula, dunia politik praktis itu sebetulnya seperti apa. Kalau mereka mengakses media sebagai ruang untuk mengkonsumsi tentang informasi politik, maka mereka akan mendapatkan yang namanya informasi yang tidak menyejukkan. Nah, itulah yang menurut saya tadi Mas Soni pernah juga menyinggung bagaimana politik praktis yang kemudian ketika ditampilkan di publik seharusnya politik praktis yang memberikan keteladanan, misalnya seperti itu kan, bukan sekedar OTT, bukan sekedar konflik antar parpol, kemudian perebutan kekuasaan lain sebagainya, tapi harus diakui informasi terbesar yang kemudian diberitakan adalah informasi-informasi yang seperti itu. Makanya kemudian saya selalu kemudian memberikan semacam himbauan, seharusnya yang namanya ruang publik harus diisi untuk kepentingan publik. Kan kita tahu bahwa orientasi kepemilikan stasiun TV saja sudah terkotak-kotakkan dengan mereka yang punya afiliasi terhadap parpol. Nah, bagaimana informasi di dunia media konvensional itu akan steril, nggak akan mungkin, ada kepentingan di situ. Makanya sementara ruang baru yang bernama medsos pun juga sama dimanfaatkan atau dikolonialisasi oleh berbagai kepentingan untuk menjejalkan berbagai informasi tentang politik yang kemudian tidak membangun satu politik yang membangun peradaban, malah politik yang kemudian menghancurkan. Karena kebebasan yang tanpa filter menyebabkan siapapun demi kepentingan ambisi politiknya menggunakan medsos itu untuk menghabisi lawan politiknya, menghabisi partai politik lawan. Justru malah memanfaatkan itu. Akhirnya yang terkena dampak adalah itu tadi salah satu contohnya ada pemilih pemula gitu ya, dengan adanya banyak terpaan informasi-informasi yang beredar di sana. Nah, kalau dari Bang Soni sendiri seperti apa Bang kalau kita melihat generasi muda yang memang kurang berpartisipasi saat ini? Kalau bicara partisipasi itu kan tentunya bicara soal angka-angka keterlibatan dalam pesta demokrasi kan. Nah, dalam pesta demokrasi yang sebelum ini tahun 2019 itu kan kalau di angka KPU pusat ini cukup ada kenaikan partisipasi pemilih itu kan. Nah, cuman yang menjadi persoalan apalagi terkhusus yang anak muda ini kan generasi Z ini, karena terkadang kalau bicara idealis mungkin sedikit yang mengarah ke situ, tapi kalau bicara soal teknis ini juga menjadi masalah. Kan terkadang generasi Z ini kan ada yang masih mahasiswa, ada yang masih sekolah jauh misalnya kan. Ini perlu dipantau update datanya, saya pikir. Karena gini, terkadang misalnya pada waktu pemilihan
wali kota di Kota Bengkulu ini pada waktu 2018 itu ada yang menyampaikan bahwa memang waktu itu lagi masa libur. Jadi banyak anak-anak muda itu yang dia ya pulang kampung itu kan, pulang kampung, ada yang pergi, ada yang liburan kemana itu kan. Jadi data itu tidak terupdate dengan maksimal. Jadi ada yang lagi pergi, ada yang kemana itu kan. Nah, ini jadi penyebab juga partisipasi secara real di politik itu kan. Nah, ada juga yang memang pragmatis. Ya karena ya ditunggu-tunggu nggak dapat, ditunggu-tunggu mungkin nunggu nggak ini juga nggak milih seperti itu kan. Ada yang mungkin memang idealis. Dalam artian memang tidak ada pilihan, mungkin dia memilih golput itu kan. Nah dalam artian begini, partisipasi ini kan penting juga terkait dengan bagaimana penyelenggara ini mengupdate juga terkait dengan data-data pemilih itu kan. Bagaimana perangkat di misalnya kalau di Bengkulu ini kan ada 1.500 desa dan kelurahan itu kan, sekitar itu kan. Nah bagaimana misalnya perangkat desa atau misalnya penyelenggara tingkat kelurahan itu berpartisipasi betul dalam runutan waktu ini kan, karena perlu dipantau. Ya orang dikatakan partisipasi itu kan berpartisipasi secara politik itu ketika dia mencoblos itu kan, mencoblos dan memasukkan surat-suara ke kotak suara itu kan. Nah ketika itu tidak terjadi maka ya tidak ada partisipasi. Artinya ada peran-peran penting dari penyelenggara juga gitu ya, peran untuk bisa penting mengawasi gitu agar memang para pemilih pemula ini bisa berpartisipasi di sana. Nah, salah satunya adalah mungkin memberikan pendidikan politik. Karena pendidikan politik ini menjadi hal yang penting gitu ya, terutama bagi pemilih pemula yang memang belum tahu apa-apa gitu, belum memahami. Apalagi mungkin kalau kita tanya politik itu apa, mungkin mereka juga belum memahami. Apalagi secara pemahaman betul. Secara pemahaman gitu ya. Tapi secara teknis juga, secara update daftar pemilihnya, ya saya pikir penting juga itu kan. Bagaimana penyelenggara ini melihat sisi itu, jangan sampai kecolongan lagi itu kan. Nah, itu. Mungkin kalau masyarakat mungkin tidak begitu melihat gitu ya bagaimana updatean gitu ya, atau updatean dari berapa persen lah untuk masyarakat sudah memilih itu, tapi mereka hanya ingin ada pemahaman, ada informasi yang diberikan secara real gitu, informasi-informasi berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Nah kalau dari Pak Agus sendiri melihat pendidikan politik saat ini, khususnya mungkin di lingkungan kita saat ini, kan apalagi mendekati pemilu seperti apa? Iya, kalau dalam undang-undang tentang partai politik semestinya kan menjadi tanggung jawab parpol juga terkait pendidikan politik. Tapi kan kenyataannya kita lihat partai politik kan selalu pragmatis, logika mereka tuh berpikir sehingga tidak akan mungkin ada yang namanya pendidikan politik itu dilakukan oleh partai politik tanpa ada kepentingan elektoral, suara mereka bertambah. Nah, jadi ini juga menjadi penyebab menurut saya. Padahal kalau kita bicara undang-undang, selain penyelenggara pemilu, amanat untuk pendidikan politik itu harus diberikan juga kepada partai politik. Nah, inilah problem juga. Termasuk saya di akademisi sebetulnya tidak sependapat ya dengan adanya edaran dari penyelenggara atau pengawas pemilu yang melarang bahwa di dunia kampus tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Padahal menurut saya untuk mengukur, menakar, mengetahui seperti apa kandidat yang harus dipilih, ya ruangnya harus di ruang akademis menurut saya. Iya, jangan di ruang tertutup. Kalau dia di ruang tertutup, yang terjadi pengenalan itu melalui bawah meja. Iya, akhirnya melalui amplop. Tapi kalau kita uji di dunia kampus, program kerjanya apa, visi misinya apa, seluruh mahasiswa dikumpulkan, bisa bertanya, itu lebih membuka. Lebih terbuka. Maksudnya mahasiswa juga bisa menilai gitu, mereka melihat di sana. Bisa menakar apa yang akan dia pilih sesuai nggak janjinya ini. Ya, kalau sekarang kan nggak. Dunia kampus berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk mendatangkan politisi. Nah, di ruang mana lagi kita ingin mengetahui tentang kandidat yang harus kita pilih? Apakah kemudian harus dengan acara dangdutan, ya kan? Apakah dengan harus acara memobilisasi massa dengan bagi-bagi uang? Nah, kondisi real yang terjadi kan seperti itu. Kita hanya melihat bahwa ketika konsolidasi dilakukan di tingkat mahasiswa atau pemilih pemula, seolah-olah harus bertujuan untuk mempengaruhi dengan cara-cara yang menggunakan money politik.
Nah, karena itu yang- ruangnya nggak diberikan Benar. gitu. Akhirnya para pemilih pemula ini juga terjun ke sana karena Iya. mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui dalam pemilu dan juga politik itu sendiri. Dengan adanya informasi seperti tadi disampaikan ada money politik dan lain sebagainya, mereka juga ikut terlibat di sana akhirnya Iya. menerima dengan adanya money politik dengan tanpa mengetahui gitu ya siapa calon kandidat dan lain sebagainya, dengan adanya Iya. visi misi yang ingin disampaikan tadi hanya mengikuti katakanlah memang trik-trik dari para pemilu itu sendiri, Iya. dari partai politik itu sendiri. Benar ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat di di tahun ini memang sudah mendekati dengan pesta demokrasi, para elit politik atau para pemilu yang memang sudah mencalonkan diri saat ini sudah ada yang melakukan kampanye, walaupun nggak tahu kita seperti apa, ataukah ini kampanye terselubung gitu yang memang belum masuk ke ranahnya. Banyak juga yang sudah masuk ke anak-anak muda yang memang menjadikan ini strategi untuk Iya. menggait anak-anak muda sebagai memunculkan suara terbanyak nanti gitu ya. Nah, kita akan bahas kembali nanti setelah segmen selanjutnya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama terkait bagaimana dominasi pemilih pemula di pemilu 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini.